Pada zaman dahulu, sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, pernah hidup suatu kaum yang sangat kuat dan bertubuh besar. Mereka dikenal sebagai kaum Jabbarun, yaitu manusia raksasa dengan tubuh setinggi pohon-pohon besar. Kisah ini terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam, saat beliau diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Dengan izin Allah, Nabi Musa menunjukkan banyak mukjizat. Salah satunya adalah saat Laut Merah terbelah, sehingga Bani Israel bisa melintasinya dengan selamat. Ini adalah salah satu keajaiban besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bebas dari Firaun, Nabi Musa memimpin Bani Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Palestina dan sekitarnya. Tanah ini dikenal sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah yang subur, penuh berkah, dan ditakdirkan untuk menjadi tempat tinggal Bani Israel. Namun, ketika mereka hampir sampai di sana, mereka mendengar kabar bahwa tanah itu dihuni oleh kaum raksasa yang sangat kuat dan menakutkan, yaitu kaum Jabbarun. Saat mendengar kabar itu, Bani Israel menjadi takut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, seperti disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 22, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka sudah keluar, barulah kami akan masuk." Nabi Musa tidak goyah. Beliau tetap mengajak mereka untuk percaya kepada Allah dan agar mereka memasuki negeri itu dengan tawakal dan keyakinan. Tapi sayangnya, sebagian besar Bani Israel tetap menolak. Karena pembangkangan dan ketakutan mereka, Allah akhirnya menghukum mereka dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun, disebut sebagai Padang Tih, dan selama masa itu mereka tidak diizinkan memasuki tanah yang dijanjikan. Kaum Jabbarun adalah sekelompok manusia bertubuh sangat besar seperti raksasa, dikenal karena kekuatan fisik mereka yang luar biasa dan penampilan yang menakutkan. Mereka bukanlah nama suatu suku tertentu, melainkan sebutan bagi orang-orang yang memiliki tubuh raksasa dan kekuatan yang mengintimidasi. Menurut para ahli tafsir, Jabbarun diyakini sebagai keturunan bangsa Amalik, yaitu sisa-sisa dari kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel hampir mencapai tanah Kanaan, beliau mengutus beberapa orang, termasuk Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yefune, untuk menyelidiki wilayah yang dihuni oleh kaum Jabbarun. Mereka menyusup diam-diam dan mengamati kondisi kota. Setelah kembali, hanya Yusha dan Kaleb yang yakin bahwa kaum Jabbarun bisa dikalahkan dengan pertolongan Allah. Namun, yang lainnya justru menyebarkan ketakutan, sehingga membuat Bani Israel enggan maju dan menolak memasuki negeri yang dijanjikan tersebut. Sesampainya para pengintai di tanah Kanaan, mereka terkejut karena desas-desus yang mereka dengar ternyata benar adanya. Di negeri itu memang tinggal kaum Jabbarun, manusia raksasa dengan tubuh yang sangat besar, menjulang tinggi seperti pohon, dan memiliki otot-otot yang sangat kuat dan kekar. Para pengintai yang dikirim oleh Nabi Musa menyaksikan langsung betapa mengerikannya fisik kaum tersebut. Sebagai bukti, mereka membawa pulang satu buah anggur dari kebun milik kaum Jabbarun. Namun, buah anggur itu bukanlah buah biasa. Ia memiliki ukuran yang tak biasa. Satu bijinya saja sangat besar, tak sebanding dengan ukuran anggur yang dikenal manusia biasa. Melihat ukuran biji anggur yang begitu besar, kita bisa membayangkan betapa luar biasanya ukuran tubuh kaum Jabbarun yang menanamnya. Tubuh mereka pasti jauh lebih besar dari bayangan manusia pada umumnya. Ketakutan para pengintai ini kemudian menyebar kepada seluruh Bani Israel, meskipun mereka telah melihat banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti laut yang terbelah, makanan dari langit, dan pertolongan lainnya. Mereka tetap menunjukkan mental yang pengecut. Mereka bahkan mulai berkata bahwa lebih baik mereka kembali ke Mesir dan menjadi budak daripada menghadapi kematian dalam pertempuran melawan kaum Jabbarun. Nabi Musa dan Nabi Harun pun berdoa kepada Allah karena kecewa melihat sikap kaumnya yang lemah iman.
Akhirnya Allah menghukum Bani Israel dengan hukuman yang berat. Mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun lamanya. Selama masa itu, mereka tidak diizinkan memasuki tanah suci. Generasi yang pengecut itu dibiarkan mati di padang pasir, dan hanya generasi berikutnya yang lebih kuat, serta beriman yang kelak akan memasuki tanah tersebut. Meski demikian, Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya. Selama 40 tahun di Padang Tih, Allah tetap memberikan makanan kepada mereka berupa manna atau sejenis makanan manis dan salwa atau burung puyuh yang datang dari arah yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Kisah ini menunjukkan bahwa kaum Jabbarun benar-benar menjadi ujian besar bagi keimanan Bani Israel. Namun karena ketakutan mereka melebihi keyakinan terhadap pertolongan Allah, mereka kehilangan kesempatan emas yang sudah dijanjikan kepada mereka. Kelak, keturunan dari kaum Jabbarun kembali muncul dalam sosok Jalut, Goliat, raja raksasa yang menjadi lawan Talut, Saul, dan dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam yang saat itu masih sangat muda namun penuh iman dan keberanian. Talut mengumpulkan pasukan dan mulai memimpin Bani Israel melawan kekuatan Jalut. Namun dalam perjalanan menuju medan perang, Talut mengadakan ujian keimanan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Ia menguji pasukannya dengan sebuah perintah. Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Barang siapa yang meminum airnya, maka dia bukan dari golonganku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka ia termasuk golonganku. Ketika pasukan Talut berhadapan langsung dengan pasukan Jalut, Jalut menantang 1 lawan 1. Ia berdiri dengan tubuh besar menjulang, bersenjata lengkap, dan tak ada satupun dari pasukan Talut yang berani maju. Karena tubuh Jalut memang sangat menakutkan. Namun, di antara pasukan itu ada seorang pemuda muda, kecil, kurus, dan belum dikenal, yaitu Daud. Ia bukan prajurit, tapi ikut serta dalam rombongan. Dengan keberanian dan keyakinan penuh kepada Allah, Daud menawarkan diri untuk menghadapi Jalut. Daud tidak menggunakan pedang atau perisai besar. Ia hanya membawa alat sederhana, ketapel atau alat pelempar batu, dan beberapa batu dari sungai, dan banyak orang-orang meragukannya. Ketika Jalut maju, Daud memasang batu ke ketapelnya, membidik dengan tenang, dan melemparkannya dengan kekuatan dan ketepatan luar biasa. Batu itu menghantam kepala Jalut tepat di titik lemah, dan Jalut roboh seketika di hadapan pasukan besar. Ia mati di tempat, dan musuh pun porak-poranda. Ini adalah kemenangan besar bagi pasukan Talut dan kaum beriman. Kisah ini mengajarkan bahwa keimanan yang kuat mampu mengalahkan musuh terkuat sekalipun, dan keberanian sejati lahir dari keyakinan kepada Allah, bukan dari kekuatan fisik semata. Kita juga belajar untuk tidak meremehkan seseorang berdasarkan penampilan atau usia, karena Allah bisa mengangkat siapapun yang Dia kehendaki. Jalut, sebagai sisa dari kaum Jabbarun yang begitu ditakuti, akhirnya kalah bukan karena kekuatan manusia biasa, melainkan karena pertolongan Allah melalui seorang pemuda beriman. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah pertarungan Jalut dan kaum beriman Talut. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.